Halo sahabat, wah sambil nonton program Acara Luar Biasa, enaknya nih mengkonsumsi es jeruk nih. Saya lagi bikin jeruk peras. Wah seru nih, seperti sahabat tahu kan, kalau kita mengkonsumsi jeruk itu mengandung vitamin C. Dan ini cocok untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, apalagi di masa pandemi ini yang masih terus melanda negeri kita dan dunia. Nah tidak heran, ini berkaitan juga dengan pemerintah Indonesia yang terus menggalakkan vaksinasi COVID-19. Nah lebih jelasnya lagi, nanti kita akan berbincang sama sahabat saya, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Wah udah jadi nih, jeruk perasan saya, wow banyak sahabat. Ini paling mantap kalau dikonsumsi saat dingin. Kita masukin ke kulkas dulu yuk. Dr. Siti Nadia Tarmizi kerap muncul di berbagai media belakangan ini. Maklum saja, pemerintah menunjuk Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dari Kementerian Kesehatan ini sebagai juru bicara vaksinasi COVID-19 sejak Desember 2020. Perempuan kelahiran Palembang 31 Agustus 1972 ini juga pernah tercatat sebagai manajer program AIDS nasional. Tugas jebolan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini adalah merumuskan kebijakan nasional, memberikan standar pelaksanaan dan mengembangkan bimbingan teknis, pencegahan dan pengobatan HIV dan infeksi menular seksual. Tahun 2016, pemerintah memberinya penghargaan Bakti Karya Husada Dwi Windu. Nah, Dokter Nadia, ini mungkin pertanyaan sebagian besar orang. Ini kan kita juga sudah memasuki masa Ramadan nih ya. Nah, kira-kira ada perbedaan nggak sih dengan asupan gizi ketika bulan Ramadan? Selama kita bulan Ramadan itu kan pasti kita kan selama 8 jam, 6 jam kurang lebih itu kan kita tidak ada sama sekali asupan untuk makanan ya. Artinya, tapi itu merupakan salah satu yang baik juga. Jadi suatu proses detoksifikasi tubuh kita ya. Betul. Nah, di sisi lain memang kembali lagi bahwa sayuran, buah-buahan itu akan sangat membantu sekali untuk mempertahankan kesehatan tubuh kita, dan tentunya yang paling penting di zaman pandemi COVID-19 seperti ini adalah tetap meningkatkan kekebalan tubuh kita. Oke, Dokter Nadia, kan beberapa waktu lalu saya sempat lihat pemberitaan soal vaksinasi khususnya buat lansia. Kita lihat dulu ya video berikut ini. Oke. Membuat pemerintah menjadikan lansia sebagai salah satu prioritas penerima vaksin. Padahal kan sebelumnya kita tahu bahwa yang diprioritaskan mereka yang berusia 18 sampai 59 tahun kan? Ya, betul. Jadi Mike begini, mengapa kemudian di awal kita tidak memberikan vaksinasi kepada lansia? Karena pada waktu itu vaksin yang kita gunakan Sinovac itu belum ada cukup data uji klinisnya. Nah, kemudian kan di akhir awal Februari malah ya, di awal Februari kemudian direview kembali oleh tentunya para ahli, dan akhirnya kita bisa memulai ini vaksinasi untuk lansia. Nah, mengapa lansia itu menjadi penting ya? Karena kita tahu bahwa lansia itu angka kesakitan dan angka kematiannya itu 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya.
Nah kalau kita memang lagi mencari berita-berita ya, saya sendiri ngetik gitu ya di search engine gitu ya, vaksinasi manula, nah itu atau lansia, itu muncul beberapa keywords tuh dok. Salah satunya tuh ada lokasi. Nah seperti kita ketahui kan lokasi memang untuk vaksinasi itu adanya di puskesmas atau enggak di tempat-tempat publik seperti atau pemerintahan atau gelanggang olahraga. Nah sebenarnya prosedurnya seperti apa sih dokter Nadia? Iya, jadi kalau untuk kita mendapatkan layanan vaksinasi, semuanya harus mulai dengan proses registrasi. Ya. Jadi registrasi ini baik itu akan di puskesmas ataukah akan di sentra vaksinasi ya. Kalau di Jakarta ini kita lihat di Istora ya, tapi kita juga punya nih sentra vaksinasi lain seperti di Semarang, di Solo, di Sumatera Utara dan di Makassar ya. Dan yang penting juga adalah kita sebut sebagai pre-screening. Jadi kan sudah ditanyakan kondisi kesehatan kita, apakah kita layak atau tidak mendapatkan vaksinasi. Jadi pada saat kita melakukan registrasi kita sudah tahu dan sudah tercatat sehingga pada saat datang tinggal memberikan kartu itu atau identitas, menyebutkan nomor KTP, kita akan langsung memulai pelayanan. Paling hanya 1,5 jam sampai 2 jam. Nah ketika kita datang ke tempat vaksin, apakah kita perlu membawa surat keterangan dari dokter? Ini menjadi pertanyaan kayak sejuta umat ya, yakin ya dokter Nadia ya? Iya betul, karena tadi ya ragu-ragu ya, karena itu. Rata-rata orang di atas 60 tahun pasti punya dong penyakit-penyakit ya, gitu ya kan. Nah hanya kondisi-kondisi tertentu, misalnya seorang yang dia itu adalah penyintas kanker atau dia saat ini adalah penderita kanker yang sudah tidak lagi ada keluhan ataupun ada kondisi akutnya ya. Nah kemudian orang dengan kelainan imunitas ya, kemudian orang dengan kelainan gangguan darah ataupun misalnya pembekuan darah. Nah itu adalah kondisi-kondisi orang yang harus menanyakan kepada dokter yang merawatnya apakah dia sudah bisa vaksin atau tidak. Nah ada keyword yang berikutnya nih dokter Nadia, yaitu jeda pemberian vaksin. Nah kan kita ketahui bahwa jeda pemberian vaksin itu untuk usia 18-59 adalah 14 hari. Lalu mungkin para lansia yang menonton program ini juga bertanya, kenapa kok lansia harus 28 hari gitu kan? Iya, nah benar. Jadi sejak per 1 April kemarin ya, kita sudah samakan itu Mike jadinya. Baik yang untuk usia di bawah 60 tahun dan usia di atas 60 tahun semuanya rentang waktu untuk penyuntikan dosis kedua itu 28 hari ya. Mengapa? Karena 28 hari itu adalah tentunya waktu yang paling optimal untuk antibodi kita muncul ya. Kita langsung dokter Nadia, kita ke keyword berikutnya nih dari kalau kita ketik vaksin lansia itu muncul percepatan vaksinasi. Nah berdasarkan data dari BPS tahun 2020 jumlah lansia di Indonesia itu ada 26,82 juta, betul ya dok ya? Betul, koreksi kalau salah nih. Betul. Nah tapi bagaimana strategi pemerintah untuk bisa mempercepat vaksinasi khususnya untuk lansia? Lalu target selesai kapan? Karena ingat tadi dokter Nadia tadi menyampaikan sampai saat ini saja baru 2 juta ya dok ya? Betul. Berarti masih ada sisa 24 juta nih. Gimana nih strategi dari pemerintah? Iya, jadi data sasaran kita setelah kita tentunya melihat data komorbid, kemudian ada data lainnya, akhirnya total lansia tadi 21,5 dari 26 juta tadi. Dari 26 juta 21 ya. Nah, tentunya dari 21 itu kan baru 8% ya, kurang lebih, mohon maaf, baru sekitar 1,8 juta ya dari 21,5 juta itu ya. Jadi memang baru 8% yang kita capai angkanya. Nah ini memang harus kita percepat ya, apalagi kita mengharapkan target kita 90% lansia pada akhir Juni itu sudah mendapatkan dosis pertama setidaknya. Karena tadi kita tahu bahwa lansia ini kan memang rentan. Nah caranya seperti apa? Nah sekarang kita lagi ngajakin semua orang nih, yuk bawa lansianya gitu ya. Pertama kita menggandeng swasta ya, kita mengharapkan misalnya ojek online itu membantu ya, karena ini kan kita pandemi ya Mike ya, jadi artinya mari yuk bantuin sama-sama supaya kita keluar bareng-bareng dari pandemi. Jadi kita ngajak swasta, kemudian kita juga meminta RT, RW, Pak Lurah, Pak Desa, kumpulin lansia di wilayahnya, kemudian janjian buat jadwal sama puskesmas dan pada waktu tertentu yang sudah ditetapkan buat layanan. Jadi segala keraguan itu bisa ditepis begitu ya? Betul, betul. Nah ini ada salah satu keyword yang paling penting dan saya rasa ini sampai sekarang dokter Nadia masih terus
bergulir gitu ya. Karena kalau kita ketik vaksin lansia itu ada yang muncul keywordnya apakah aman. Karena kita ketahui ya vaksin di Indonesia itu ada 3 yang beredar nih. Ada yang bilang yang ini lebih baik, yang itu lebih baik, yang ini enggak, yang itu ya. Sebenarnya bagaimana sih dok? Yang pasti pemerintah menjamin bahwa vaksin yang diberikan kepada masyarakat itu pasti aman. Nah, bagaimana kemudian kita melihat? Yang pertama kita tahu bahwa semua vaksin ini sudah punya izin edar ya, izin penggunaan darurat dari Badan POM. Dan Badan POM bersama para ahli, ITAGI ya, dan juga para organisasi profesi itu sudah menilai bahwa vaksin-vaksin ini dari hasil uji klinisnya itu memberikan setidaknya 3 hal. Yang pertama imunogenitas, artinya kemampuan dia untuk menimbulkan antibodi atau kekebalan dalam tubuh kita. Kedua adalah efikasi ya, efikasi kan sering Sinovac itu 62%, 65%, mohon maaf. Kemudian AstraZeneca 62%. Sinovac itu 2 ya, Sinovac yang jadi atau yang buatan Bio Farma. Nah, yang ketiga adalah efektivitas. Kalau kita bicara efektivitas, bagaimana dia menurunkan laju penularan. Nah, sampai saat ini kan sudah hampir total 14 juta dosis kita suntikan, kurang lebih 9,5 juta orang sudah mendapatkan vaksin. Dan sampai saat ini tidak ada efek samping yang berat. Adapun ya tadi ya, mungkin orang tua Mike juga merasakan lapar, ngantuk ya gitu ya. Ada juga keluhan misalnya lokal ya, sifatnya misalnya bengkak atau kemerahan. Tapi semua itu 1 maksimum 3 hari semuanya hilang. Jadi, paling penting tetap menjaga kesehatan. Kedua adalah menjalankan protokol kesehatan. Dan hindari berita-berita hoaks dan percaya dengan apa yang dinyatakan oleh pemerintah bahwa penting menjamin vaksinasi itu baik untuk kita semua ya. Betul. Terima kasih Dokter Nadia, Dokter Siti Nadia Tarmizi yang sudah berbagi informasi buat kita semua. Ingat ya sahabat di rumah, selalu menerapkan protokol kesehatan dan juga pilih asupan yang bergizi agar bisa menjaga imunitas tubuh. Apalagi di masa Ramadan ini, penting kita memilih apa yang kita konsumsi termasuk dessert atau hidangan penutup harus yang berserat dan penuh vitamin supaya badan kita tetap sehat. Nah, semoga rangkaian acara pada pagi hari ini menginspirasi kita semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Dan ingat selalu terapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan juga menjaga jarak. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi. Makasih ya dok. Sama-sama.